di Khaybar. Sudah dibuatkan perjanjian, kita sama-sama orang Madinah. Apapun yang datang ke Madinah, kita harus jaga kota Madinah. Itu yang dibuat dalam muahadah. Bahasa Arabnya, bahasa kitanya perjanjian, bahasa kerennya piagam Madinah. Buka kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, sudah disarikan singkat, ringkas, padat oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau di dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq jelimet, ribet, sulit, payah. Disederhanakan oleh Sirah Ibnu Hisham belakangan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Maktum. Poin-poin perjanjian kerjasama. Apa yang terjadi? Mereka berkomplot, bersekongkol dengan orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab yang datang dari kota Makkah, Abu Sufyan, pengkhianat. Padahal mereka sama-sama tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bukti kebenaran firman Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Mereka tidak akan pernah puas, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Hatta tattabi'a, sampai engkau ikut mereka. Betulkah umat ini akan mengikut mereka? Betul. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan mengikuti mereka. Mereka bersungguh-sungguh untuk mengajak, dan kalian yang lemah iman pun pasti akan mengikuti mereka. Shibran bi shibrin, sejengkal sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Pertama sikit sejengkal, yang kedua sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai andai mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuh, kalian pun akan ikut juga ke dalam. Dari cara makan, cara nikah, cara walimah, cara bicara, cara berpakaian, cara menyambut tamu, sampai cara minum, sampai semuanya kalian ikut mereka. Kalau kalian tak sadar, sedikit demi sedikit, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut juga. Sampai akhirnya umat ini tidak bisa dikalahkan dengan pedang. Dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, kita selalu menang. Muncul seorang raja bernama Louis XIX. Dalam buku literatur Arab disebut Al-Malik Louis Tasi Asar. Orang Barat menyebutnya Louis, orang Prancis menyebutnya Louis. Hilang S-nya di ujung, terserahlah. Yang jelas itu Raja Louis XIX mengatakan umat Islam tak bisa kita kalahkan dengan pedang. Kenapa? Mereka jago pakai pedang. Dengan tombak tak bisa. Mereka menang. Maka kalau begitu dari mana? Kita kalahkan mereka dari dalam. Muncullah istilah baru yang disebut dengan Al-Ghazwul Fikri. Ghazwu perang, fikri pikir. Ghazwul Fikri perang urat saraf pemikiran. Mereka kalau tahu diperangi umat ini pakai meriam, pakai senapan, pakai bom atom, takkan bisa dikalahkan. Karena di dalam diri mereka itu ada sesuatu yang tak mungkin bisa hilang. Apa dia? Iman. Iman itu orangnya bisa dipenjara. Saya kutub namanya. Badannya bosen, disimpan dalam kerangkeng di bawah tanah. Siapa namanya? Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Tapi pikiran tak bisa. Oleh sebab itu satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka adalah dengan cara Al-Ghazwul Fikri. Ghazwu perang, fikri pemikiran. Orang Barat menyebutnya brain wash. Wash cuci, brain otak, cuci otak. Apa alat-alat yang dipakai? Nanti kalau ada ustadz menyebut 10, ada ustadz menyebut 12, ada ustadz menyebut 7, itu berbagai macam ijtihad. Saya memakai yang 5. Ada 5 cara yang mereka pakai
untuk merusak pikiran umat Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama, mereka rusak dengan cara al-istishraq. Al-istishraq diambil dari kata syarq. Syarq artinya timur. Al-istishraq dalam terjemahnya orientalis. Oriental timur. Orientalis orang barat yang mengkaji tentang timur. Dikajinya bahasa kita, dikajinya Quran kita, dikajinya hadis kita, dikajinya fikih kita. Bahkan ada yang pura-pura masuk Islam, setelah itu dia rusak dari dalam. Belajar dia bahasa Arab, setelah mantap bahasa Arab, belajar dia Quran, setelah mantap dia Quran, belajar dia hadis, setelah mantap dia hadis, belajar dia fikih, setelah hebat dia fikih, pergi dia ke Makkah 6 bulan di kota Makkah. Itu Makkah kan ada checkpoint pos, kok bisa dia masuk? Namanya Abdul Ghafur. Tentu kalau di paspor Abdul Ghafur bisa, karena beda-beda tipis dengan Abdul Somad. Abdul Ghafur, Abdul Ghafur, masuk dia ke dalam. Berkenalan dia dengan Nawawi Al-Bantani. Dia pelajari bagaimana orang Banten. Berkenalan dia dengan Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dia pelajari tipikal orang Minangkabau. Dia pelajari orang-orang Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Bugis yang ada di kota Makkah. Setelah matang persiapannya, baru dia terjun masuk ke Aceh. Namanya istishraq, mengkaji timur. Orang yang mengkaji timur itu disebut mustasyrik, pakar ketimuran. Orang barat menyebutnya orientalis. Orientalis. Belajar dia, dan seriusnya luar biasa. Hebat sampai bahasa Arab semantap-mantapnya. Hebat sampai bisa membaca Al-Quran. Hebat sampai dia paham hadis. Tapi niatnya, disitulah letak beda dia dengan kita. Innamal a'malu binniyat. Makanya kalau ada anak orang Islam rajin baca buku, rajin ngapal Quran, rajin ngapal hadis, tapi tidak untuk diamalkan, hanya untuk mendebat ulama, hanya untuk membodoh-bodohi orang dungu, maka di akhirat dia satu sel dengan orientalis. Sampai ke Aceh, di laganya orang Aceh, Davide et Impera, di obok-oboknya Aceh, setelah berkelahi, bertengkar, berkonflik gara-gara khilafiyah, baru dia pulang ke Bandung, Jawa Barat. Setelah itu dia pun pulang ke Amsterdam, mati di Belanda. Tapi di batu nisannya tidak tertulis Abdul Ghafur. Dia tetap dengan nama aslinya, Snow Horgroy, mengkaji Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan, siapa itu ulama? Ulama yang hebat bahasa Arab. Snow Horgroy pun hebat bahasa Arab. Siapa itu ulama yang hebat menafsirkan Al-Quran? Snow Horgroy pun hebat menafsirkan Al-Quran. Siapa itu ulama yang hebat paham hadis? Snow Horgroy pun banyak baca kitab hadis. Yang ngerti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Snow Horgroy pun hebat perbandingan fikih. Bagaimana dia bisa melaga orang dalam perbandingan mazhab kalau dia tak paham mazhab? Tapi ingat, Allah memberikan kriteria. Siapa itu ulama? Ulama kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhshallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah, min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ustaz, siapa ulama itu Pak Ustaz? Anggota MUI kah? Orang NU kah? Orang Muhammadiyah kah? Hizbut Tahrir kah? Jamaah Tabligh kah? FPI kah? Ulama adalah yakhshallaha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama. Kalau hari ini ada orang yang takut kepada Allah, itulah ulama yang mengamalkan ilmunya. Adapun ahli tafsir, profesor, doktor, hebat bahasa Arab, tak takut
takut kepada Allah, menjual keyakinannya, tidak ada harga dia di hadapan Allah. Sama dia dengan Abdul Murtad Gopur Snok Horgronyeng laknatullah alaih. Nauzubillah. Mati Snok Horgronyeng, dilanjutkan oleh pelanjutnya. Siapa namanya? Aren Jan Wensing, disingkat dengan Aji Wensing. Aren Jan Wensing. Bapak kalau pergi ke perpustakaan Pasca, di situ ada buku panjangnya hampir semeter. Judulnya apa? Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Kamus indeks pencari hadis dalam 9 kitab. Kalau kita mau cari ayat Quran, tak tahu letaknya di mana. Ustaz ceramah, setiap ceramah nyebut ayat, tapi tak tahu ayatnya di mana. Siapa ustaz yang sering ceramah nyebut ayat tapi tak nyebutkan suratnya? Ustaz Somad. Gimana cara nyarinya? Ada kamus indeks namanya Fathur Rahman li Talibati Ayatil Quran. Apa misalnya kata ustaz itu tadi? Walan tardo, rodiyah yardo, cari rodiyah yardo. Oh, suratnya. Dikembangkan kamus itu selanjutnya oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nama kamusnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran. Kamus pencari ayat Quran. Kalau mau nyari hadis di mana? Ini ada kamus panjang, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Kamus pencari hadis dalam 9 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Ambal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi. Mencari kitab dalam mencari hadis dalam 9 kitab. Berapa hadis tuh Pak Ustaz? Sahih Bukhari saja 7.275 hadis. Kalau diulang-ulang, kalau tak diulang 4.000, Sahih Bukhari 4.000, Sahih Muslim 4.000. Yang paling besar di antara 9 kitabnya apa? Musnad Ahmad bin Ambal. Berapa isinya? Tergantung cara menghitungnya. Sebagian mengatakan 30.000 hadis, sebagian mengatakan 40.000 hadis. 9 kitab ini sudah dikunyah habis oleh Aren Jan Wensing. Dari namanya saja Bapak Ibu, Aren Jan Wensing. Ini orang tidak sunat. Aren Jan Wensing 9 kitab. Berapa lama dia mengkaji 9 kitab, membuat kamus indeks? 40 tahun. Kalau diperiksa mata Aren Jan Wensing dengan mata kita, nanti di akhirat, ini mata Aren Jan Wensing, ini mata kita, di klik kanan, cek properties. Mana yang paling banyak baca kitab hadis? Aren Jan Wensing 75% baca 9 kitab. Orang Islam smartphone. Itu bukan. Tapi ilmunya bukan untuk mencari kebenaran. Niat dari awal untuk mengobok-obok umat Islam. Tapi saya kagum dengan Aren Jan Wensing. Gimana Ustaz Somad ini? Judulnya katanya mencuci otak. Dia malah kagum dengan yang mencuci otak umat Islam. Kenapa Ustaz kagum? Dia mau masuk neraka aja seriusnya begitu. Dia mau masuk neraka seriusnya minta ampun. Ini ada orang Islam mau masuk surga baru baca 2-3 hadis. Nanti waktu di akhirat Aren Jan Wensing dalam neraka dia menengok. Beruntungnya lah kalian orang Pekanbaru, orang Islam. Aku 40 tahun mengkaji hadis masuk neraka. Kalian seminggu sekali hari Sabtu subuh. Itu pun begitu selesai kan langsung turun, kan ada sarapan pagi dari Al-Azhar Sibaruni kan. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seriusnya mereka mengkaji. Memang sebagian ada yang masuk Islam. Niat dia mau mencari kelemahan-kelemahan Quran. Apa saja kelemahan Quran, cari. Malah jatuh cinta. Seperti kata pepatah,
jatuh cinta kepada penculiknya. Yang dia culik mau dicari kelemahannya, malah dia jatuh cinta, akhirnya masuk Islam. Namanya siapa? Victor Marmadok. Victor Marmadok setelah masuk Islam, namanya tetap di awalnya saja dia tambah Muhammad Victor Marmadok. Masuk Islam. Ada lagi yang masuk Islam, namanya siapa? Tulisannya Reneguenon, Rene Guenon. Cara bacanya Rene Gino. Tapi setelah dia masuk Islam, maka dia menjadi orang yang baik, malah membela Islam. Awalnya dia adalah orang sosialis, komunis, tapi setelah masuk Islam, maka orientalis itu dibagi tiga. Orientalis kiri yang menjelek-jelekkan Islam, memburuk-burukkan Islam, seperti siapa? Ignaz Goldziher. Siapa lagi? Sprenger. Siapa lagi? Yang jahat-jahat, Snorre. Yang sebelah kanan masuk Islam, Martin Lynch masuk Islam. Ini masuk Islam, tapi ada yang pertengahan, mau masuk Islam, dia malu, tapi dia tidak pula memburukkan Islam. Dia puji-puji Islam, dia katakan Islam hebat. 100 ranking, 100 ranking influential person in history, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Yang nomor 1 dia buat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Michael H. Hart. Diundang oleh Majelis A'la di Syu'un Al-Islamiyah, Majelis Tinggi Urusan Agama Islam ke Kairo. Dia tidak ada memburukkan Islam. Sebagian orang mengatakan dia kan buat Nabi Muhammad nomor 1, dia jelek juga niatnya itu Pak Ustaz, karena dia ingin mau mensejajarkan Nabi Muhammad dengan manusia. Saya tak setuju dengan dia. Oke, Anda tak setuju dengan Michael H. Hart, karena dengan disejajarkan Nabi dengan yang lain, berarti dia menyamakan Nabi dengan manusia biasa. Dikata orang yang tak setuju, jelas secara zahir dia tak ada mencaci maki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang tulis buku History of Prophet Muhammad, sejarah Nabi Muhammad. Siapa namanya? Karen Armstrong. Dia tak ada mencaci maki Nabi Muhammad, tapi masuk Islam tak mau. Kenapa lah mereka ni tak mau masuk Islam Pak Ustaz? Jawaban paling pendek, tak dapat hidayah. Itu kalau dah itu jawabannya titik, itu dah habis dah. Kenapa mereka tak mau masuk Islam? Banyak alasan. Takut diejek, dicaci maki sesama orientalis. Tapi yang paling jelas, takut putus subsidi. Materi. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Laulal malamah wa idharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Begitu syair Abu Talib. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama yang paling mantap, agama paling bagus. Tahu aku. Laulal malamah, kalaulah bukan karena takut diejek, wa idzaril masabbah, kalaulah bukan karena takut dicaci maki, lawajadtani sam'an lidzalika dini mubayyina, pastilah kalian dapati aku menerima agamanya itu secara nyata dan jelas. Jadi orientalis jangan pukul rata, semua orientalis jahat. Ada juga yang baik, ada yang masuk Islam, ada yang berkontribusi terhadap ajaran Islam, ada yang menulis sejarah Nabi secara objektif dan baca karya ilmiahnya menjadi bacaan orang Barat. Tapi yang jahat merusak Islam juga tidak sedikit. Maka Najib Aqiqi menulis buku Al-Mustashriqun, ditulis pula oleh para ulama kita. Al-Mustashriqun, orientalis. Celaka 12 orang Islam membaca buku orientalis. Gara-gara apa? Karena dia tak bisa bahasa Arab, yang bisanya bahasa Inggris, dan dia percaya pada tulisan orientalis. Nauzubillah. Dulu begitu. Banyak orang Islam mengambil Islam dari orientalis. Sekarang alhamdulillah orang sudah mengambil Islam. Bahkan orang-orang Islam yang belajar kepada orientalis pun
membantah orientalis. Siapa di antaranya? M.M. A'zami. M.M. A'zami itu singkatan dari Muhammad Mustafa Al-A'zami. Ahli apa itu Pak Ustaz? Ahli hadis. Dr. M.M. A'zami dapat gelar doktornya di mana? Cambridge University. Di mana itu? London. Menulis disertasi pakai bahasa Inggris, membantah orientalis tentang ilmu hadis. Kata Ignaz Goldziher, sanad yang sampai ke Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah meriwayatkan dari Malik bin Anas, Malik bin Anas meriwayatkan dari Abu Zinad, Abu Zinad meriwayatkan dari Al-A'raj, Al-A'raj meriwayatkan Abu Zinad, Abu Zinad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Muhammad SAW. Itu sanad itu dibuat-buat saja itu, kata Ignaz Goldziher. Tak ada sebetulnya sanad itu. Dibantah oleh orang bukan yang tamat dari Al-Azhar, bukan dari Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi dari Cambridge University, London, Inggris. Siapa dia? M.M. A'zami, Mustafa Muhammad Mustafa Al-A'zami. Orang apa itu Pak Ustaz? Orang India. M.M. A'zami bukan orang Arab, orang India. Jadi tak ada alasan orang kita, saya tak bisa nih Pak Ustaz, saya kan bukan orang Arab. M.M. A'zami bukan orang Arab. Saya tak bisa ngapal hadis nih Pak Ustaz, saya bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah kakek Imam Bukhari yang kelima, agamanya Majusi, mu'allaf masuk Islam, dan dia bukan orang Arab tapi orang Persia. Jadi kalau ada orang, saya payah belajar bahasa Arab nih Pak Ustaz, kenapa? Saya bukan orang Arab, maka tidak ada alasan dalam Islam. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang barat tadi mengkaji Islam, sebagiannya mendapatkan hidayah masuk Islam, sebagiannya memuji-muji Islam tapi takut hilang priuk belananya, tak mau masuk Islam, sebagiannya tetap mengejek-ejek Islam, sampai akhirnya mati dalam keadaan kafir. Tiga-tiganya mati. Martin Lings yang masuk Islam meninggal, Snob Harugoranya yang mengejek Islam mati, yang membela-bela Islam meninggal. Yang tetap bangkit di padang mahsyar kekal abadi dalam surga hanya orang yang baik-baik saja. Yang kafir tetap kekal masuk neraka jahanam, khalidina fiha abada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rukun pertama ghazwul fikri, cuci otak, adalah dengan membuka besar-besaran orientalis. Inilah otaknya, inilah ide-idenya, inilah yang akan dijadikan sebagai pencuci otak. Jangan heran banyak sarjana-sarjana kita setelah belajar ke barat, belajar kepada orientalis, setelah pulang error, hang, mati. Orangnya tak mati, tulisannya berkembang, di koran banyak tulisannya, tapi imannya mati. Kenapa? Karena dirusak otaknya. Mungkin dia tetap hari raya dengan kita, bajunya tetap baju koko, tapi otaknya sudah menyala. Kita bilang begini, dia bilang begitu. Akibat apa? Cuci otak. Saya takutlah Pak Ustaz menyekolahkan anak saya ke Amerika, ke Inggris. Jangan takut. Ulama-ulama Al-Azhar sekolah ke barat, tapi balik tidak rusak otaknya. Salah satu Grand Sheikh Al-Azhar namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Bapak Ibu kalau ingin lihat fotonya, tulis di Google Abdul Halim Mahmud. Pulang dapat gelar doktor dari mana? Sorbonne, Prancis, Paris. Tidak berubah imannya, tidak berubah keyakinannya. Rektor Al-Azhar tamat dari Inggris, dari Jerman. Siapa namanya? Syekh Muhammad Al-Bahi. Tidak berubah keyakinannya. Jadi yang berubah keyakinan itu siapa? Orang kita yang basicnya tak kuat, setelah sampai ke sana langsung tumbang. Kenapa? Fondasi dasar tak kuat. Anak saya ini Pak Ustaz sudah hafal Quran 30 juz, sudah hafal sekian hadis, mantap bahasa Arab, tahajudnya kuat,
zikirnya banyak, riyadhahnya mantap, silakan. Kemanapun kau menuntut ilmu, bukankah dalam hadis dikatakan tutlubul ilma walau bisir, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis dhaif, tapi boleh dipakai untuk motivasi. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu kata orang begitu, sekarang kita tak perlu ke negeri Cina karena Cina itu sudah datang. Nah, rukun yang pertama al-ghazwul fikri, cuci otak, adalah orientalis. Yang kedua, rukun yang kedua dari cuci otak ini adalah umat Islam dijauhkan dari kurikulum Islam. Yang menggodok kurikulumnya siapa? Orientalis. Tapi orientalis tak akan masuk kalau kita kuat. Badan yang sehat, kuman tak bisa masuk. Kuman hanya masuk ke badan yang rentan penyakit. Minum susu, makan buah, 4 sehat 5 sempurna, rajin olahraga, Anda akan sehat. Ketika ada yang kurang, flu, pilek, demam, batuk, dan lain sebagainya, maka banyak yang batuk. Maka anak-anak umat Islam tidak bisa dirusak kalau pesantrennya kuat. Anak umat Islam tidak akan bisa dirusak kalau dayahnya. Di Aceh namanya dayah, di tempat kita namanya pondok, di Jawa namanya pesantren. Maka dirusak dua supaya komplit. Otaknya otak orientalis, objek yang mau dirusak anak umat Islam. Bagaimana caranya? Kurikulum Islam dirusak. Dulu belajar Islam berapa pelajarannya? Untuk hadis saja, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis ta'lili, hadis maudhu'i, mukhtaliful hadis, gharibul hadis. Untuk fikih saja, fikih muqaran, perbandingan, qawaidul fikih, usul fikih, bahasa Arab, nahwu, sharaf, mantiq, ma'ani, badi', bayan. Sejarah Islam dipisah, sejarah Nabi namanya sirah Nabi saja, sejarah umum, at-tarikh al-islami, akidah, akhlak, 20 pelajaran. Sekarang pelajaran itu dipotong. Anak bapak yang sekolah di SDIT, SMP-IT, SMP-IT, SMA-IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, masih syukur ada 5 pelajaran: Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Tapi yang tidak pondok pesantren, yang tidak Islamic Boarding School, lewat apa dirusak? Lewat kurikulum pendidikan nasional. Kenapa pesantren mati? Pesantren dimatikan, bukan mati. Untuk apa kamu belajar Islam lama-lama? Nanti toh mau cari kerja juga, yang penting kan ijazah. Yang laku itu ijazah umum. Kalau kamu belajar itu, belajar ini, belajar itu, belajar ini, hafal itu, hafal ini, hafal itu, hafal ini, nanti ujian nasional masuk apa tidak? Tak masuk. Ngapain buang-buang energi? Kan ujung-ujungnya kerja. Iya juga ya. Ditambah lagi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Akhirnya komplitlah. Otaknya orientalis. Kemana otaknya ini ditanamkan? Ditanamkan ke anak-anak umat Islam yang blank dalam agama. Insya Allah kalau dia tamat pesantren Gontor, kalau dia tamat pesantren Purba Mustafawiyah, kalau dia tamat pesantren di Sumatera Barat, Inyak Candung mendirikan pesantren namanya pesantren Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Candung. Ketua MUI Provinsi Riau almarhum Buya Bakhtiar Daud itu tamat dari pesantren Inyak Candung. Bukit Tinggi itu induknya pelajaran Islam. Syekh Musa Parawek, ulama-ulama besar. Kenapa banyak ulama besar dari Sumatera Barat itu? Karena orang Sumatera Barat masyarakat eksplorer, perantau. Ustaz, kami besar di Surau, makanya sebodoh-bodoh orang Minangkabau pasti bisa 2 Ustaz, bersilat sama mengaji. Setelah itu kami pun merantau meninggalkan kampung halaman. Salah satu anak yang merantau tadi ganteng, cerdas,
lalu kemudian dinikahkan dengan anak saudagar Kurdi, orang Kurdistan bernama Syekh Saleh Al-Kurdi. Lalu kemudian menikahlah dia. Kebetulan mertuanya tadi dekat dengan Syarif Makkah, pemimpin Makkah waktu itu sebelum revolusi King Abdul Aziz tahun 1924. Akhirnya dia memiliki jabatan tertinggi di kota Makkah, mufti mazhab Syafi'i. Orang Bukit Tinggi itu bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal 1916. Minkabawi artinya Minangkabau. Maka murid-muridnya yang pulang itulah yang menjadi cikal bakal ormas-ormas yang ada sekarang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum pulang ke Sumatera Utara. Cikal bakal murid-murid Syekh Hasan Maksum, berdirilah ormas bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Wasliyah. Semua pondok-pondok pesantren Sumatera Utara itu ciri khusus Al-Jam'iyatul Wasliyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya muridnya itu pulang ke Jombang, namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mendirikan ormas namanya Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid, salah satu muridnya itu namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pulang ke Candung. Itulah pesantren Candung. Maka ormasnya berbeda, mendirikan ormas bernama Perti. Perti NU Al-Wasliyah. Casingnya beda, signalnya sama. Dalam masalah akidah Asy'ari Maturidi, dalam masalah fikih Syafi'i, dalam masalah tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Bukan tasawuf falsafi yang menyimpang karena terpengaruh dari Yunani. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini murid-muridnya ini pulang membangun pesantren, macam-macam nama pondok. Tapi sekarang bagaimana nasib pesantren? Bak kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Guru-gurunya diangkat jadi PNS, diletakkan di sekolah umum, penggantinya payah. Membaca kitab kuning tak semudah membaca buku biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Sekarang masih ada pondok pesantren, Pak Ustaz? Ada pondok pesantren modern. Tapi orang memasukkan anak ke pesantren setelah tak diterima di sekolah negeri, tak diterima di sekolah plus, tak diterima di sekolah elit, mahal sekolah yang bonus agama. Daripada kotak sekolah, nak masuk pesantren aja lah. Setelah anak itu lari dari pesantren, bandel, barulah orang tuanya ngomong, memanglah betul kata BNPT, pesantren itu tempat memproduk teroris. Tengok nih anak saya jadi teroris sekarang. Bukan salah pesantrennya, memang input yang dimasukkan itu sampah, maka jangan heran outputnya pun sampah juga. Coba masukkan anak yang paling cerdas, yang paling pandai, yang paling pintar itu ke sana. Kalau tidak, keluar Imam Syafi'i, akan keluar Imam Bukhari, akan keluar Imam Nawawi, akan keluar Imam Tabari. Kenapa? Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat. Pak Ustaz, anak saya ini 10, ini saya wakafkan satu anak saya ini belajar ke pesantren, hafal Quran, hafal hadis, saya wakafkan lillahi ta'ala, dia akan menjadi begitu. Barulah Islamnya akan bangkit ke depan. Tidak, yang paling pintar kemana? ITB. Nomor 2 kemana? IPB. Nomor 3 kemana? Unpad. Yang bandel mana? Masuk dalam pesantren. Bukan salah pesantrennya, kurikulumnya sudah bagus, karena memang inputnya salah. Kurikulum yang digodok di pesantren itu untuk burung Raja Wali yang siap terbang ke atas, kukunya tajam, matanya tajam, menengok ke bawah. Itu untuk Raja Wali. Tiba-tiba yang dimasukkan IT. Setelah tamat, ini tetap IT. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komplitlah penderitaan. Otaknya otak orientalis, objeknya anak-anak yang jahil, goblok, bin bahlul. Akhirnya anak umat Islam ini pun kacau balau, centang perenang, lintang, bukang, tunggang, langgang, hamling. Habis
Alhamdulillah masih ada pengajian-pengajian di masjid. Tapi pengajian di masjid tidak bisa mengikat mereka karena tidak ada ujian dan tidak ada ijazah. Pengajian masjid siapa yang mau ngaji silakan, yang tak mau tak apa-apa. MDA mana ada paksaan. Jadi bagaimana menyelamatkan ini Pak Ustaz? Oke, nasi sudah jadi bubur, maka ada yang bisa menyelamatkan. Peraturan daerah, Perda. Tidak boleh masuk SMP kalau tidak punya ijazah MDA. Dengan begitu maka anak-anak yang tak sekolah MDA tak bisa SMP. Tidak boleh masuk SMA kalau tidak dapat ijazah MDTW, Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusta. Pagi SMP, sore MDTW. Tidak boleh masuk bangku kuliah universitas kalau tidak dapat ijazah MDTU. MDTU sekolah agama. SD pagi, MDTA sore. SMP pagi, MDTW sore. SMA pagi, MDTU sore. Setelah itu barulah. Tapi yang jadi masalah, yang bisa menekan itu siapa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? DPR. Mau tak DPR buat perda begitu? Biasanya tak mau, karena itu perda kering. Dia mau perda basah. Yang biasa itu apa? Perda masalah parit, nah itu basah itu. Oleh sebab itu, kalau mau memperbaiki anak umat Islam, caranya pilih anggota legislatif yang memperjuangkan umat Islam. Yang membuat dia menjadi mau memperjuangkan itu siapa? Kita yang mengikat dia. Masuk dia ke masjid kita, dibawanya karpet segulung sajadah. Bapak Ibu, ini saya bawakan DP, nanti coblos saya ya. Kalau saya menang, insya Allah nanti saya bawakan tambahannya. Tapi kalau saya kalah, yang ini saya jemput balik. Pak, kami tak perlu Bapak belikan karpet. Ini karpet kami cantik. Kalau gitu saya belikan kipas angin, tak perlu. Kipas kami banyak. Kalau gitu saya belikan keramik, tak perlu. Keramik kami memanjat ke dinding tuh, tengok banyak. Jadi kalian perlu apa? Sanggup tak Bapak kalau duduk nanti Bapak buatkan perda? Perda apa? Peraturan daerah pendidikan agama masuk ke sekolah umum. Dengan itu akan diangkatlah guru-guru agama. Digaji dari mana? Honda. Yang mahal Pak Ustaz, honor daerah. Bisa, karena 20% biaya pendidikan. Maka umat ini mesti dicerdaskan. Kalau Bapak mau memperjuangkan perda pendidikan ini, kami akan tanda tangan materai 6.000. Kami pilih Bapak. Betul kalian pilih saya? Tidak ada dusta di antara kita. Begitu. Kapan ini? Nanti. Cuman kadang umat Islam ini kalau sudah kena serangan fajar lupa aja. Saya Ustaz Somad, karena sudah janji masalah perda ini, siapa yang memperjuangkan perda pendidikan itu yang akan saya coblos. Kalau Bapak nanti ada yang bayar waktu habis sholat subuh 100.000, tak saya pilih. 200, 300 pun saya tak pilih Pak Ustaz. Kalau 1 juta, saya istiqoroh. Ini yang merusak. Nah, ceramah Ustaz Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Ustaz Abdul Somad, berapa kali dia ceramah sepekan di masjid? Ramai kita di masjid, memang ramai, tapi coba kita keluar masjid, lebih ramai lagi. Maka orang mesti diikat. Bapak ibunya sudah selamat, tapi anak kemanakan kita belum selamat. Maka cara menyelamatkannya dengan apa? Dari bawah disadarkan dengan ceramah, dari atas diikat dengan undang-undang perda. Kalau wali kota, bupati mau bersama, maka akan muncul namanya perbuk. Perbuk, peraturan bupati. Perwako, peraturan wali kota. Pergub, peraturan gubernur. Yang paling bagus perda, karena lebih kuat. Anggotanya tak mau, perbuk, pergub, perwako. Yang membentuk itu siapa? Kita. Itulah gunanya berjamaah. Mereka akan pikir-pikir kalau sudah jamaah banyak. Apalagi zaman sekarang, mereka paling suka mencari jamaah banyak. Begitu nampaknya.
Ini nampak dapat satu kursi. Itulah pentingnya berjamaah. Alaikum bil jamaah. Kita malam ini tidak membahas obat, yang kita bahas penyakit. Pertama, dirusak otak dengan orientalis. Kedua, anak-anak dilemahkan dengan diminimkan pendidikan agama. Yang ketiga, apa cara mereka? Mendirikan tempat-tempat ibadah. Binaul kanais, mendirikan tempat ibadah. Maroko, ibu kotanya, saya naik pesawat dari Jakarta terbang ke Qatar. Di Qatar transit 6 jam, dari Qatar ke Toronto, Tripoli. Di Tripoli 1 jam terbang sampai ke ibu kota Maroko, namanya Casablanca. Dari terminal airport Casablanca terus ke bawah, naik kereta api. Atas airport, bawah kereta api, langsung sampai ke Rabat. Sampai di Rabat saya tengok gereja besar, sebesar-besar. Padahal orang Maroko tak ada Kristen. Saya tanya orang Maroko, ini besar betul. Tapi hari Ahad, hari Minggu, hari Ahad kosong, tak ada. Saya tanya, ini yang bangun siapa? Prancis. Kenapa mereka bangun? Mereka mempersiapkan kalau orang Maroko murtad. Ternyata orang Maroko tak ada yang murtad. Kosong. Paling yang datang orang-orang kedutaan saja, itu pun yang semazhab dengan Perancis. Yang mazhabnya lain mereka tahu. Rupanya mereka ini mazhabnya lebih parah dari kita. Pernah tak Bapak tengok masjid NU Muhammadiyah gak boleh masuk? Pernah? Masjid Muhammadiyah NU dilarang? Tak ada. Kalau mereka tak. Kalau sudah Anglikan, Protestan tak masuk. Kalau sudah Protestan, Katolik tak masuk. Ustaz jangan bahas itulah, nanti penistaan agama. Ya tak apa-apa. Kenapa dengar ceramah saya salah sedih? Ceramahnya kan di masjid, bukan di gereja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi dibangun oleh Prancis. Prancis itu Katolik. Prancis Katolik, Belanda Katolik, Spanyol Katolik. Kenapa bisa ada Protestan di Danau Toba? Rupanya semua ustadz-ustadz Katolik yang ke Tanah Batak mati makan sama orang Batak. Tapi begitu datang yang dari Jerman, Jerman itu Protestan. Kenapa Jerman bisa lain sendirian? Karena di situ ada tukang protes, namanya Martin Luther. Martin Luther sedikit proses. Masa ngampurkan dosa pakai kertas? Masa pendeta tak boleh kawin? Akhirnya dia protes, maka muncul agama baru namanya Kristen Protestan. Makanya jangan namanya Protestan, dipanggil orang Protestan. Nah, makanya muncul satu namanya HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Kenapa? Karena pendeta yang dari Belanda gagal di Tanah Batak. Yang berhasil adalah yang dari Jerman, Protestan. Ini nampaknya mata sudah banyak yang protes menengok jam kita sudah. Nah, oleh sebab itu cara-cara ini terjadi di Maroko. Kenapa Ustaz tak ambil contoh di Minas Kandis? Tiap hari dah lupa ibu tengok. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. RT yang ngasih izin, RW yang mengeluarkan surat, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Wali Kota, Pak Bupati, kalian yang pernah mengeluarkan izin, mengalirlah dosa jariah ke makam kalian sampai hari kiamat. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Tidak cukup SKB 3 menteri sudah sepakat. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Menkumham, Hukum dan HAM tidak boleh mendirikan tempat ibadah. Itu mau dicabut sekarang. Kenapa? Karena itu menjadi penghalang. Mesti ada 90 KTP tanda tangan. Kurang. Jumpa Pak RW. Kena sensor langsung. Kita lanjutkan yang dua lagi. Orientalis otaknya, anak-anaknya dirusak. Didirikan tempat-tempat untuk mempersiapkan anak-anak umat Islam.
Kita lanjutkan setelah Isya. Terima kasih banyak, cakap tak berkenan di hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Law ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi, seandainya mereka tahu pahala salat isya dan salat subuh berjamaah, la atauhu mahaqwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Otaknya otak orientalis, objeknya anak-anak umat Islam yang lemah iman karena lemah pendidikan agama, disiapkan tempat ibadah sebagai penampungan mereka nanti kalau mereka murtad. Ini sudah sepaket, sejalan. Otaknya dicuci brainwash dengan pemikir-pemikir barat, dan anak-anak muridnya yang kulitnya sama dengan kita, bahasanya bahasa kita, pecinya hitam macam kita, tapi isi kepala barat. Lalu kemudian korbannya anak-anak umat Islam yang lemah iman, lemah pengetahuan, lemah bahasa Arab, lemah Quran, lemah tajwid, miskin ilmu pengetahuan. Nanti kalau dia murtad, sudah disiapkan rumah tempatnya. Rukunnya yang keempat, di tempat ibadah itu bukan kosong hampa, tapi sudah disiapkan misionaris. Kenapa disebut misionaris? Karena mereka hidupnya punya misi. Hidupnya bukan sekedar makan, nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, pensiun, mati. Itu bukan misionaris, itu ikan mas koki. Dia punya hidup, punya misi. Misinya apa? Dia ingin merubah umat Islam menjadi umat dia. Maka disebut dia dengan misionaris. Tak ada hubungan dengan Little Misi dan Tuan Baron. Saya sekolah madrasah aliyah setingkat SMA di Nurul Falah Air Mole, Indragiri Hulu. Air Mole, airnya mole, bekatnya heran, tanahnya busuk. Air Mole itu bekatnya hari Ahad. Setiap hari Ahad, orang dari Sungai Pare, orang dari berdatangan semua. Dulu di bawah pasar Air Mole, di jembatan itu banyak pompong. Sekarang saya tengok sudah jadi parit kecil saja. Zaman saya tahun 1996 sekolah, itu orang dari Sungai Pare naik pompong. Itu menunjukkan dunia ini makin surut. Apa yang saya tengok? Ada orang rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, datang pakai hapok besar, gardang 2, bawa tanah liat. Ini perasaan bukan orang Jawa ini, bukan orang Minangkabau ini, bukan orang Mandailing ini. Ini orang dari mana ini? Orang Prancis. Tinggalnya di mana? Di kampung Talang Mamak, Talang Pridi. Ngapain mereka ke sana? Mereka adalah misionaris yang dikirim langsung dari Roma, dari Vatikan, dari Prancis, dari Inggris. Untuk apa? Hidupnya adalah untuk misi. Maka disebut misionaris. Saya ceramah bukan dari buku. Biji mata saya sendiri melihat bule-bule itu di pasar Air Mole itu. Bule, kalau laki-laki paling. Sekaranglah baru Abdul Somad masuk, barulah saya besar betul dosa saya. Ustaz baru masuk ke kampung Talang Mamak itu kapan? 2016. Setelah tamat dari Air Mole 2016, tamat dari Air Mole 1996. 2016 baru masuk ke sana. Berarti berapa lama?
tahun yang lalu mereka sudah berdakwah di sana. Jangan heran kalau berdiri tempat ibadah besar, apa namanya? Santo Pedro di Siamang. Siamang itu bukan monyet. Siamang nama kampung di sana, namanya Siamang. Di Siamang itu berdiri besar, Santo Pedro. Saya mau foto di situ, saya letak di FB. Kata jamaah, jangan buat lagi Ustaz, nanti disangka orang Ustaz ceramah pula. Sekarang saja yang sudah jalan aspal, ketika kita bercerita bagaimana bisa sampai ke sana menggeleng kepala orang. Dari Pekanbaru kami naik mobil jam 11 malam, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 4 subuh sampai di Bali, Balilas. Dari Balilas itu lanjut lagi terus Pasar Balilas, terus sekarang Balilas sudah jadi kota, Balilas City. Dulu hutan. Dulu mereka datang ke situ tanah liat, sekarang sudah aspal. Dari Balilas terus ke Seberida, dari Seberida masuk jalan tanah, hujan, licin, masuk lagi terus sampai ke Rantau Langsan. Dari Rantau Langsan nginap dulu. Habis itu siang baru berangkat dari Rantau Langsan jam 11 siang, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 azan asar sampai ke air Bomban. Naik sampah. Saya sangka sudah habis sudah dulu. Pak, ini air Bomban ini last destination, stasiun terakhir nih. Ustaz Somad, ini air Bomban ini tengah. Dari air Bomban ini naik sampan lagi 1 hari ke sana, baru terakhir kampung. Apa namanya? Datau. Sampai mereka ke Datau, mereka sampai ke Datau. Karena nanti kalau di akhirat ditanya mana lebih hebat, Santo Pedro apa Santo Somad? Mereka sudah sampai ke Datau tahun 1996. 1996 saya tamat 2016, pas 20 tahun baru sampai ke situ. Masya Allah, betapa besarnya dosa kalau aku tak sampai kemari. Ditanya malaikat maut, ditanya kiraman katibin, ditanya Allah Ta'ala, hai Abdul Somad, sampai tak kau ke sana? Alhamdulillah sampai ya Allah. Berapa kali? Sekali. Jadilah dia tak sampai terus. Kami tak bisa Pak Ustaz, kami mau ke sana, kami kecil. Suami kami ke sana nanti berapa hari pulang tentu berubah namanya jadi Bang Taib karena tak balik-balik. Gimana nih Pak Ustaz? Oke, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyumbang untuk perang, maka dia dianggap sudah berperang. Sudah dibuka posko bantuan di Masjid An-Nur. Yang bisa ngasih baju baru, kasih baju baru. Yang tak bisa baju baru, baju bekas, buku-buku anak, uang yang tak bisa pakai, klaim, buku-buku sekolah yang tak terpakai akan kami bawa nanti. Posko sudah dibuka di An-Nur 24 jam. Tak tidak nampak teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dari Persatuan Pengajian Ibu-Ibu di Cetpron Duri. Mau apa Bu? Saya dengar Ustaz mau ke Talang Mama. Ya, ini Ustaz, duit kami kirim. Berapa? 30. Sikit betul 30.000. 30 juta Pak Ustaz. Ada pula Ustaz yang mau ikut. Ustaz Somad, kalau pergi jangan sendirian lah, ajak-ajak kita dong. Ya, mau nyumbang berapa? Minyak tanggung sendiri, honor tak ada, tak jadi loh Ustaz. Memang enak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan merasa semua harus pergi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tak sanggup, tak apa-apa. Kami tak bisa mengirim apa-apa Ustaz. Kami mendoakan Ustaz. Selalu kami doakan. Dialah doa itu yang kami bawa. Kita akan ditanya di hadapan Allah. Man lam yahtam bi amril muslimin. Siapa yang tak peduli pada perkara orang Islam, malaysa minhu, maka dia bukan orang Islam. Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang lama di Aljazair. Syekh Yusuf Al-Qaradawi punya guru namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, lama berdakwah di Aljazair. Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Prancis nyumbang untuk mengkristenkan 3 negara ini. Jangan katakan penistaan agama ya, bukan kata Ustaz Somad nih. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, Prancis nyumbang untuk mengkristenkan 3 negara
50 ton emas mereka infakkan untuk mengkristenkan 3 negara, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ini target Inggris. Prancis punya target 3, Tunisia, Aljazair, Maroko. Indonesia itu kapling kalian. Siapa? Belanda. Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. Itu kapling siapa? Inggris. Negerinya Muammar Gaddafi, Libya. Itu kaplingnya siapa? Mussolini. Mussolini, Italia. Negeri umat Islam kapling. Yang bekas jajahan Inggris. Makanya kita terpisah. Padahal kita Melayu sama. Kita sama-sama Melayu dengan Malaysia. Datanglah orang Malaysia, Ustaz Somad, saya lama di Pekanbaru dengar awak bercakap macam sama macam kita bahasa ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca sejarah Pakcik 17. Orang Riau mesti ingat angka 17. Ada apa dengan 17? Tahun 1717 Sultan Abdul Jalil menguasai Johor. Sultan Abdul Jalil, kerajaan Siak Serindrapura, bukan jalan-jalan ke Johor, menguasai kerajaan Johor Malaysia itu sekarang. Sekarang kita mesti kenal Sultan Abdul Jalil. Dari mana? Alhamdulillah dibangun Masjid Sultan Abdul Jalil. Kerajaan Siak tak Melayu hilang di bumi. Di mana hilang? Di Riau. Kalau kita tidak meyakini kerajaan, kalau kita tidak memahami kerajaan. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami kemarin libur anak-anak sekolah, kami bawa kerajaan Siak untuk mengenal Siak. Ada baca sejarahnya? Tidak. Ada baca kerajaannya? Tidak. Lalu apa? Kami hanya tengok wajah di cermin biar awet muda. Dan begitu cara mengenal Siak. Baca raja-rajanya, baca sultan-sultannya. Ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak, halakam ru'ud lam ya'rif qadrahu, celaka. Siapa yang celaka itu? Orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Aku orang Melayu, aku orang Islam. Saya bukan orang Melayu, Ustaz. Saya orang Jawa. Saya bukan orang Melayu, Ustaz. Saya orang Batak. Saya bukan orang Melayu, Ustaz. Saya orang Minangkabau. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita besar di sini, tinggal di sini, mencari nafkah di sini. Bukan berarti menghilangkan kejawaan kita. Kalau kita ketemu orang tua kita tetap bahasa Jawa. Pripun kapari Pak Api, Gus Pramlan orang. Terus kalau ngidul ngetan orang bentuk sampeannya. Tetap. Tapi di negeri ini adalah Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misionaris masuk sampai ke mana? Orang Islam ngeri takut masuk ke Samosir. Dia sampai ke Samosir. Dan Toba yang 100 km panjang. Dan Toba itu 100 km dari ujung ke ujung. Kalau tak percaya ukur sendiri. Itu mereka sampai ke sana. Mereka mengkristenkan orang di Pulau Samosir itu. Makanya namanya diabadikan sebagai universitas besar di Medan. Apa namanya? Universitas Nomensen. Nomensen. Siapa Nomensen itu? Misionaris. Mereka datang ke Papua. Papua itu dulu orang menyebutnya bukan Papua, Irian. Irian diambil dari bahasa Arab. Irian, Orian. Irian apa artinya? Telanjang. Kenapa? Karena memang mereka pakai koteka, tak bercelana. Artinya apa? Mungkin boleh jadi orang Islam sudah sampai ke sana duluan. Orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera jauh sebelum Belanda datang. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera. Dari mana? Mereka datang ke Pulau Sumatera mau mengawetkan mayat Fir'aun. Bisa awet karena ada kamper. Kamper itu tumbuhnya cuma di Sumatera. Di mana kamper itu tumbuh Pak Ustaz? Satu tempat bernama Pantai Barus. Kamper itu adalah kapur, maka disebut dengan kapur Barus. Kenapa mayat itu tidak digerogoti kuman? Karena dipakaikan kapur Barus. Bila Anda tidak ingin kamar dan WC Anda bau kecoa, pakailah kapur Barus. Kalau Anda mayat Anda tak mau dimakan ulat,
pakailah kapur baru. Itu kenapa Fir'aun itu tidak dimakan rayap, tak dimakan kecoa. Kenapa? Mereka awetkan mayat mumi. Menjelaskan mumi return tak payah, banyak pilihan di sini. Mumi return. Dari mana itu? Pokoknya, mana ada pokok kampel itu di Mesir? Dari mana? Mereka sudah sampai ke Pulau Sumatera. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misionaris, mereka yang hidupnya dengan misi. Tersebutlah Al-Habib Munzir Al-Musawwa rahimahullah, Habib yang masyhur dari Palembang, tamat dari Tarim Hadramaut, alumni pertama Darul Mustafa yang dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Hafiz rahimahullah di Yaman sana. Beliau ceramah sampai ke Papua, sampai ke negeri-negeri tertinggal. Suatu ketika beliau ceramah, duduk di depan mobil pick up, di belakangnya tak ada atap. Hujan. Mereka naik mobil, tiba-tiba berhenti, nampak ibu-ibu pakai baju putih, misionaris, numpang, naik belakang. Kata Habib Munzir Al-Musawwa, ya kok duduk di belakang? Kenapa tak duduk depan? Apa kata supir? Sudah biasa. Sudah biasa misionaris itu duduk di belakang, kena hujan, demi untuk menyampaikan agamanya dulu di pedalaman Papua sana. Tiba-tiba hari ini ada ustaz minta sambut, kalau tak disambut tak datang. Merajuk, kalau tak disediakan tempat parkir tak datang lagi. Maka saya mutar-mutar dari nyari tempat parkir. Mesti disambut pakai baleho, kalau tak ada tulis besar-besar tak datang. Mesti disambut pakai kompang. Selamat datang hai ustaz kami, la 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 la. Misionaris menyampaikan agama mereka. Memang gaji mereka luar biasa. Dulu tahun 1996 yang masuk ke perkampungan dalam mama itu 20 juta dikasih pemerintahan mereka. Dari mana? Karena mereka langsung pajak potong atas. Kalau di dalam KTP-nya tertulis agama, religion, Katolik, Roman Katolik, langsung potong atas. Berapa potongannya? Bukan 2,5%, 1/10. Siapa yang tidak mau potong atas, maka kolom agama dikosongkan. Itulah ide Mendagri dulu pernah mengusulkan supaya kolom agama kosong. Karena dengan kolom agama kosong di Eropa, maka gajinya tidak dipotong atas. Sekarang pengurus masjid marah. Jangan ada lagi kotak-kotak. Kotak-kotak itu kalau lewat mau ustaz ceramah apa ya? Jangan ada lagi kotak-kotak hari Jumat. Mengganggu khutbah Jumat. Masuk SMS ke HP saya, Ustaz, ada yang mengatakan tak boleh kotak lewat hari Jumat. Gimana menurut pendapat Ustaz Somad? Ini orang yang melarang kotak lewat ini otaknya sudah terlampau maju. Mestinya dia hidup tahun 2040. Ketika semua orang Pekanbaru langsung potong atas. Tak lagi bayar zakat ke kantor bas, tak lagi infak dan sedekah. Zakat Anda sudah terpotong 2,5%, infak sedekah sudah terpotong 7,5%. Maka sebulan gaji Anda dipotong 10%. Siap? Tak bersuara. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita tidak berlaku seperti ini, maka apa yang terjadi? Kotak berjalan, masih lumayan kotak berjalan. Sekarang apa yang terjadi? Tanggul ikan naik ke jalan raya. Menangkap duit 2.000 perak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misionaris, misi yang luar biasa. Sekarang Eropa tak mampu menahan gejolak. Umat Islam makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Akhirnya gereja-gereja dijual, dibeli oleh umat Islam. Orang Islam tak boleh menghancurkan gereja, tapi orang Islam merubah gereja menjadi masjid. Mana contohnya? Masjid yang ada di Turki. Bangga orang Islam sholat di sana. Siapa yang membebaskannya? La taftahunal Konstantinia. Kalian akan membebaskan Konstantinopel.
pemimpinnya pemimpin yang paling hebat. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish, tentaranya yang paling hebat adalah tentara itu. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Apakah Muhammad Al-Fatih menghancurkan gereja yang dibangun oleh Kaisar Konstantinopel? Tidak. Dia tinggal hapus saja gambar Santa Maria, hapus gambar Paus Paulus, hapus gambar Santo Thomas, hapus gambar Yesus Kristus, hapus, buang palang salib, langsung jadi masjid. Sampai akhirnya masjid itu dirubah menjadi museum oleh seorang tokoh sekuler pada tahun 1924. Siapa namanya? Mustafa Kemal Atatürk, yang jenazahnya tak diterima tanah sakaratul maut 6 bulan. Makanya siapa yang mau merubah masjid jadi museum, siap-siaplah sakaratul maut 6 bulan. Sampai akhirnya mati juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misionaris tetap berlanjut sampai hari ini. Bagi-bagi nasi kotak, buka-buka bersama, orang Islam dikasih bantuan, punya pesantren, dibangunkan lokal, dibangunkan pintu gerbang. Yang terlena, yang tak tahu jati diri, gak apa-apa kok terima bantuan. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Di balik makan siang yang gratis, di balik mie instan, di balik sumur bor, di balik baju kaos oblong, di balik bantuan itu ada usaha untuk menarik anak-anak umat Islam yang lemah iman. Ini kerja siapa? Orientalis. Otaknya otak orientalis. Anak umat Islam di miskin pendidikan agama, lemah iman, lemah ilmu, lemah amal. Setelah itu dibangunkan tempatnya megah mewah. Di dalam tempat yang megah mewah itu ada para aktivis-aktivis bernama misionaris. Misinya jelas. Umat Islam kalau tidak punya misi yang jelas, dia akan kalah dalam kehidupan dalam atas dunia. Siapa yang langkahnya paling cepat, dialah sebagai pemenang. Maka umat Islam kalau menang, dia harus punya langkah yang paling cepat. Berapa kecepatan larinya? 120 km per jam. Kalau tidak, dia akan kalah. Jangan salahkan orang. Kenapa mereka bangun gereja di sana? Kenapa mereka kirim misionaris? Jangan salahkan orang, salahkan diri kita. Kenapa kita tak bangun? Kenapa kita tidak mengirim ustaz dai? Kenapa kita tidak mempersenjatai umat Islam? Bukan senjata celurit kelewang, tapi senjata kecerdasan akal, kecerdasan bagi-bagi mie instan. Mereka datang dengan senyum, mie instan deh, baju kaos deh, dibangunkan di sumur bor. Ustaz datang ke situ, neraka, neraka, neraka. Mana mempan? Akhirnya mereka makin lama mikir, kalau ini yang datang bawa mie, kalau ini yang datang bawa baju kaos, kalau ini yang datang bawa duit, ini datang neraka. Pilih mana? Pilih ini lah. Gara-gara apa? Umat Islam tidak punya kekuatan. Duit umat Islam kemana? Yang mengajarkan sumur bor. Ya Rasulullah, ya kalau mak saya mati, saya bersedekah. Kata Sa'ad, apa atas sedekah anha? Boleh saya bersedekah ya Rasulullah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sedekah afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Yang punya hadis siapa? Kita. Sedekah air minum. Yang mengamalkan sekarang siapa? Mereka yang bersedekah air minum, bukan sebotol, bukan segalon. Mereka bangunkan sumur bor di tempat pegunungan Gunung Kidul Yogyakarta yang susah air. Orang Islam berkilometer, Islam Abangan, Islam Kejawen, yang sebetulnya lebih dekat ke Islam daripada ke mereka. Tapi kenapa mereka murtad? Karena dia cari air pakai keringat 5 km. Kalau sudah empang kering, di situ kerbau kencing, di situ orang ambil air minum. Agak-agak asin sedikit air. Hijau air, macam air cincau. Mana kata ada juga di situ. Kering, menunggu tetesan air gunung. Alhamdulillah, tiba-tiba ada yang buatkan sumur bor. Siapa yang bangun sumur bor? Romo Mangun. Dapat gelar doktor dari Eropa, STH,
Apa itu STH? Sarjana Teologi. Salahkah Romo Mangun? Jangan salahkan Romo Mangun. Dia bawa duit itu ke sana. Duit umat Islam mana? Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita wajib sedekah air ini. Kami kan sudah kasih Ustaz airnya. Susu sudah hilang pula. Enggak, saya tak minum manis. Saya tak minum manis. Sedang ceramah minum manis. Tidak, saya tak minum manis ceramah. Bercanda aja. Serius. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, maka kalau banyak duit, harta kaya raya melimpah ruah, bantulah misionaris syariah, misionaris syar'i, misionaris islami, dalam tanda petik, dalam tanda kutip, yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, buka bersama suku Sakai di Hotel Premier. Saya hadir. Acara ini ditaja oleh masyarakat suku Sakai yang sudah Islam di Pekanbaru dengan Cepran. Buka bersama yang akan menampilkan tausiah bersama Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Saya bertausiah di situ. Adik-adik mahasiswa sekalian, saya tak ingin hubungan kita ini hanya sampai di sini saja. Jangan sampai kemesraan ini cepat berlalu. Setelah kita buka bersama ini, saya harap nanti kalian bawa, undang saya akan datang ke perkampungan suku Tanam, suku Sakai yang ada di perbatasan Duri Dumai sana. Kalian jemput saja saya kapan, insyaallah. Allah Ketua Persatuan Pelajar, insyaallah nanti kami akan bawa Ustaz Somad. Nomor Ustaz? Insyaallah, nanti kami hubungi Ustaz. Sudah 2 tahun tak ada dihubunginya. Mereka kalau berkuasa, maka mereka bertanya, selama aku menjadi bupati, berapa yang bisa kubangun? Berapa yang misionaris yang bisa kukirim? Selama aku menjadi kepala dinas, berapa yang bisa kubangun? Berapa misionaris yang kukirim? Selama aku menjadi direktur perusahaan ini, dalam setahun, berapa misionaris yang bisa kukirim? Orang Islam, ketika dia punya kekuasaan, selama engkau menjadi anggota legislatif 5 tahun, berapa yang sudah kau bangun? Alhamdulillah sudah 5 Pak Ustaz. Rumah anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Rumah dibangun. Setelah rumah dibangun, anak pun besar. Setelah anak besar, dia menikah. Dia pun nikah dengan yang lain. Dia pun meninggalkan rumah kita. Anak perempuan menjadi menantu orang lain. Anak laki-laki menjadi kepala rumah tangga. Kita tinggal di rumah yang megah, yang mewah, yang besar. Tangganya sampai 3, 1 pun tak bisa kita langkahkan. Kenapa? Karena dokter sudah ngasih tahu, Pak, jangan naik tangga, karena lutut tak bisa digerak-gerakkan lagi. Mana yang akan dibawa menolong di hadapan Allah? Rumah Allah yang kau tegakkan dulu, rumah Allah yang kau bangun. Bapak Ibu, untuk membangun rumah Allah di suku Talang ini sudah dihitung oleh Pak Bulan, maka diperlukan bantuan 60 juta. Begitu saya sampaikan di grup WA, untuk membuat rumah ini diperlukan 60 juta. Saya mau ngetes kira-kira berapa hari terkumpul duit 60 juta. Langsung datang 1 orang, biar saya sendiri aja Pak Ustaz. Selesai sama dia sendiri aja. Dia tak mau masuk surga itu nanti ramai-ramai satu rumah. Dia mau sendiri aja. Kan? Tapi itu baru 1 saudaraku. Bagaimana dengan suku Akit? Bagaimana dengan suku Sakai? Bagaimana dengan suku pedalaman di Pelalawan? Masih banyak lagi. Oke, yang sana sudah, tapi yang ini. Sampai saya ke suku Akit di Sokok. Foto sana, foto share, saya kirim. Inilah bentuk lokalnya Bapak Ibu. 3 lokal untuk MDA. Siapa yang sanggup? Ustaz, 1 lokal untuk saya saja. Masya Allah. Menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, mereka berjuang habis tenaga dengan apa? Misionaris. Rukun yang terakhir, yang keempat, tarfih. Dalam bahasa Arabnya mereka katakan rukun untuk merusak umat Islam ini tarfih. Apa itu? Glamor. Apa itu? Hidup mudah, suka-suka,
tua, terbawa-bawa hidup euforia sesaat, gembira sesaat, berharap mati masuk surga. Inilah yang disebut dengan hidupnya orang yang happy. Tiap hari party, pesta sana, pesta sini, pesta. Kalau ada pengajian, siapa yang ceramah? Ustaz Somad, ini terlalu berat nih, saya tak bisa yang berat-berat. Yang ringan-ringan aja lah bro. Karena kepala otaknya sudah dibiasakan oleh berbagai macam hiburan. TV, siapa yang punya TV? Mereka. Yang punya acara siapa? Punjabi dari India yang mengupload, mensuplai acara. Mereka yang punya TV, yang nonton umat Islam. Tapi kan ada pengajiannya Pak Ustaz. Memang betul ada pengajian. Sekarang sudah agak maju pengajian. Dulu pengajiannya berapa dia buat? Jam 4. Orang yang hidupkan TV jam 4, orang ketiduran aja. Dia ditonton TV itu, bukan TV itu nonton dia. Dulu, alhamdulillah sekarang sejak ada rating ceramah naik, akhirnya pengajian dibuat siang, tapi sejauh apa pengaruh penceramah di TV itu terhadap TV itu sendiri? Dia ceramah di situ, acara TV itu tak berubah. Pagi ceramah, sore ceramah, malam Mamma Mia, malam Utaran, malam Mahabharata. Sejauh mana pengaruh ceramah itu? Kalau tidak, tak ada maknanya. Mana amar ma'ruf nahi mungkarnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manjakan anak-anak umat Islam dengan yang kelima, sehingga ketika diajak bicara yang berat, otaknya tak sanggup. Nyanyi. Ketawa. Artis. Nyanyi artis ketawa. Sekali-sekali bencong muncul. Ketika diajak bicara bagaimana umat ke depan, aduh pusing kepala, jangan cerita itu lah. Gimana cerita masalah kepemimpinan nasional? Berat ini, jangan cerita itu. Gimana masalah ekonomi kita ini? Jangan cerita itu lah, pusing kepala. Ini cara untuk apa? Mencuci otak umat Islam, brainwash. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komplitlah sudah penderitaan. Otaknya otak orientalis. Yang menjadi objeknya anak-anak umat Islam yang lemah iman, lemah ilmu, lemah amal. Tempatnya nanti sudah dibangunkan tempat yang megah, yang mewah, yang besar, berlantai keramik, yang mewah, yang besar untuk tempatnya nanti kalau murtad. Isinya di dalam orang-orang yang punya misi yang kuat, yang hebat, yang kokoh, para misionaris. Bagaimana supaya dia lalai, lupa, tidur, bangun, ketawa. Bila Anda kirimkan SMS ini 2000 per hari, maka Anda akan ketawa tanpa berhenti. Ketik rek spasi ketawa, kirim ke 9090. Begitu sudah berlangganan, silaturahim tak ada lagi. Yuk ke rumah nenek, yuk 3 hari nenek kalian sedang sakit, yalah sampai ke rumah nenek. Silent family, sunyi. Ayah sibuk, emak sibuk, datuk sibuk, kakek sibuk, cucu sibuk, mama sibuk, keponakan sibuk. Tinggallah nenek itu menganggur sendiri. Akhirnya datang cucunya satu nengok, dipoto dia pula. Nenekku sedang mengamuk. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin. Putus silaturahim. Kamu tahu anak si Anu sudah lahir? Tahu? Kamu tahu dia kemarin akikah? Tahu? Tahu dari mana? Dari Facebook. Kamu datang? Enggak. Kamu tahu dia sakit? Tahu? Tahu dari mana? Dari Facebook. Kamu datang? Enggak. Kamu tahu dia meninggal? Tahu? Tahu dari mana? Dari Facebook. Kamu datang? Enggak. Ada kamu doakan? Ada. Doanya di mana? Di Facebook. Ada yang mengaminkan? Ada. Yang mengaminkan di mana? Di Facebook. Amin. Rusak. Siapa yang rusak? Tarfih, glamor, hiburan, entertainment. Ustaz Somad kenapa tidak bersaing di nasional?
Kan kita bisa bersaing Pak Ustaz. Persaingan kita bukan keilmuan Mas Bro. Persaingan kita adalah rating, bukan hadisnya, bukan berapa ayatnya, bukan berapa sirahnya. Siapa yang ratingnya paling tinggi, dia yang akan bertahan di sana. Buatlah rating sehebat-hebatnya. Bagaimana supaya rating tinggi? Macam-macam dibuat orang. Ada yang ceramah naik ke meja, ada yang naik ke atas mimbar, untuk naik congkok ke atas atap. Yang penting rating naik. Apapun dibuat, yang penting rating naik, rating naik, rating. Kalau rating naik, iklan banyak masuk. Kalau iklan banyak masuk, acara tetap. Masalah ada tak ada ayat, masalah merubah atau tak merubah, tak penting. Yang penting rating. Bagaimana syaratnya biar supaya masuk ke situ? Dua. Kalau tidak ganteng betul, jelek betul. Foto model, berangkat dari kampung, cita-cita apa? Foto model, sampai ke Jakarta, tak lulus jadi foto model, lilit-lilit kayak sorban, macam Habib. Padahal tidak Habib, modal hidung panjang aja. Baca ayat tak bisa, baca Quran tak betul, suruh jadi imam pun yang tak panjang jadi panjang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Pendek, coba tengok. Mana ada alif di situ? Kalau ada orang manggil Sami Allahu liman hamidah, itu manggil bini dia di rumah hamidah. Oh, hamidah. Tapi orang tak penting itu. Yang penting rating, rating, rating. Apa itu? Tarfi, glamor, entertain, hiburan. Yang semestinya tuntunan berubah menjadi tontonan. Yang semestinya tontonan berubah menjadi tuntunan. Siapa yang merusak itu? Pola pikir rusak. Berhasilkah mereka dengan 5 rukun ini? Berhasil. Mana contohnya? Anak berkelahi dengan ayah gara-gara yang 5 ini. Pusing saya Pak Ustaz. Bolak balik saya ajak anak saya ini, lawannya saya. Kata dia si penista itu tak salah. Berapa banyak belakangan ini abang kandung berkelahi dengan adik kandung gara-gara ini. Berapa lama banyak antara mertua berkelahi dengan menantu. Berapa banyak antara suami berkelahi dengan istri. Istri saya tak paham masalah ini Pak Ustaz. Siapa? Di mana? Mundur-mundur ke belakang. Yang 5 sudah berhasil mencuci otak anak kita, sepupu kita, saudara kita. Sekarang baru kita merasakan efeknya. Ini ujian penyaringan antara yang lulus seleksi dengan tidak. Jangan heran. Kalau gara-gara ini mesti putus hubungan, apa boleh buat? Saya putus hubungan dengan sepupu saya gara-gara ini Pak Ustaz. Gara-gara beda pilihan, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, gara-gara beda prinsip. Kenapa? Ini adalah buah. Anda yang sudah berhasil memilih yang benar, ketika zaman sekarang hidup di Indonesia, menjadi orang tidak bingung, itu dah alhamdulillah. Sekarang tinggal di Indonesia, jadi orang gak bingung, itu dah alhamdulillah. Gimana keadaan kamu sekarang? Bingung saya Pak Ustaz. Na'udzubillah. Alhamdulillah saya tak bingung Pak Ustaz. Ini yang benar, ini yang salah. Semua mengaku ulama, semua mengaku ustaz. Pakaiannya lebih ustaz pula dari kita lagi. Dia memilih orang kafir. Ciri orang yang memperjuangkan kebenaran itu apa? Ketika dia dicaci maki oleh penguasa, ketika dia dihujat oleh munafikun, ketika dia dikeroyok oleh orang kafir, orang munafik, dia benar. Kenapa begitu? Al-ulama warasatul anbiya. Nabi-nabi tak pernah selamat dari pengeroyokan. Nabi Musa dikeroyok oleh Fir'aun, dikeroyok oleh Haman, dikeroyok oleh Qarun, dikeroyok oleh Koptik, dikeroyok oleh orang munafik. Nabi Isa dikeroyok oleh Romawi, dikeroyok oleh Persia, dikeroyok oleh orang kafir, dikeroyok oleh orang musyrik, dikeroyok munafik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeroyok Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sebelum masuk Islam Khalid bin Walid, sebelum masuk Islam perang Uhud, habis mereka dibantai oleh pasukan Khalid bin Walid. Akhirnya mereka masuk Islam. Dikeroyok pengeroyokan. Maka kalau hari ini ada orang Islam menyuarakan kebenaran, dikeroyok ramai-ramai, ketahuilah dia yang benar, ikut. Sudah jelas dibuka depan mata begitu terang benderang, tetap juga masih bingung. Saya bingung nih Pak Ustaz.
memang sudah sumpong pukul omyong fahut boka tuli bisu buta nyemplung aja lah ke sungai Siak. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, 5 penyakit obati dengan 5. Penyakit pertama, orientalis, otaknya otak kafir. Maka munculkan ulama-ulama yang alim Al-Quran, pakar bidang hadis, ahli bidang fikih untuk melawan otak orientalis. Penyakit kedua, anak umat Islam lemah pendidikan. Bangkitkan sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic College School, pondok pesantren, sekolah tahfiz, macam-macam untuk melawannya. Apalagi penyakitnya? Mereka mendirikan tempat-tempat ibadah yang megah, yang mewah. Dirikan pula tempat ibadah surau, langgar, musola. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami sudah buat musola kecil-kecilan. Bagus. Insya Allah tanahnya dari Pak Fulan, semennya dari Pak Fulan, batunya dari Pak Fulan. Kami semua bekerja sama. Bagus. Lawan 3, lawan 3. Apalagi misionaris mereka kirim. Kita kirim pula ustaz kita, dai-dai kita. Banyak yang mengejek Ustaz MDI, banyak yang mengejek Ustaz Ikmi. Kami tak maulah lagi minta Ustaz dari MDI bulan Ramadan ni Pak Ustaz. Ustaz-ustaz yang tak betul dia kirim. Kenapa Anda tidak berpikir untuk membuat rumah pelatihan Ustaz, rumah pengkaderan Ustaz? Ustaz Edi Azhar, Direktur Arti Center, dapat tanah wakaf. Dia punya cita-cita, apa kata dia? Saya mau buat pengkaderan Ustaz. Saya tak mau orang banyak mengejek Ustaz pemula, diejek-ejek, Ustaz dadakan, Ustaz bau kencur, Ustaz hijau, Ustaz tak betul. Tapi tak ada yang membuat pengkaderan. Saya akan buat Ustaz Somad. Ustaz setuju? Saya bilang setuju aja, apa payahnya? Setuju. Mereka kirim misionaris, kita akan kirimkan pula dai-dai yang terlatih. Mereka buat hiburan. Maka lawan hiburan-hiburan itu. Tak semua yang pulang itu jadi penceramah. Ternyata yang satu dia tak ceramah, jarang dia ceramah, tapi dia rajin menulis. Nulis dalam bentuk apa? Bukan makalah, tak serius, tapi isinya dakwah. Muncul satu novel, apa namanya? Ayat-ayat cinta. Habibur Rahman El-Shirazi. Dari Kairo, dari Mesir. Habibur Rahman El-Shirazi itu Ustaz kenal. Saya kenal sama dia, dia tak kenal sama saya. Dia jurusan apa dulu Pak Ustaz? Jurusan hadis. Kakak tingkat 2 tahun di atas. Jurusan hadis itu dulu. Tapi setelah pulang dia tak ceramah. Ceramah ada sekali-sekali, tapi dia menulis. Maka ketika orang membaca tulisannya ringan tapi mengena. Ditulisnya tentang Said Nursi, tokoh ulama besar dari Turki. Orang kalau baca novel beda dengan baca buku. Saya bosan kalau baca buku ini baru 2 halaman larut saya di dalam sampai hilang ingatan saya. Tapi kalau baca novel, saya pulang dari Maroko, singgah ke rumah kawan saya di Ciputat. Saya tengok ada novel tumbang, sampulnya warna oranye, ada gambar onta, pokok korma, orang pakai sorban. Saya tengok, tebal 200 halaman. Kamu sudah baca ini, friend? Sudah. Berapa lama? Dari Isya saya baca, azan subuh khatam. Apa judulnya? Ayat-ayat cinta. Tengok betapa di dalamnya ada unsur pendidikan. Anak-anakku, adik-adikku yang punya bakat nulis novel, tulis. Gimana caranya Pak Ustaz? Karena pena ini tak bergerak. Awali dari autobiografi. Kalau kita menulis sendiri biografi kita, itu namanya autobiografi. Auto bukan auto dan berjalan. Autobiografi. Di sebuah desa yang sunyi, tiba-tiba gemericik air turun menetes bagaikan untayan zamrud katristia. Pokoknya tak kemana-mana aja dulu gitu kan. Yang penting tiba-tiba lahirlah seorang anak. Pada tanggal 21. Itulah aku. Siapakah aku? Entahlah, aku pun tak tahu. Tapi pada akhirnya dilihat orang, oh ini menarik sekali. Bagi yang suka menulis, saya nulis tak bisa Pak Ustaz. Tapi kalau sudah menyanyi Pak Ustaz, nyanyi. Kemarin Habib Syekh ceramahnya tak banyak, tapi banyak menyanyi. Salatun bisalamil mubin
Abdul Qadir As-Saqaf. As-Saqaf marga orang Yaman. Tarim Yaman itu di mana? Keturunan Al-Husain, anak Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berdakwahnya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Karena kebetulan dia orang Jawa. Artinya apa? Kamu bisa ngajak orang pakai apa? Saya pakai novel. Pakai novel. Saya bisa pakai apa? Saya diajak ke Jakarta. Sampai di Jakarta ketemu bapak-bapak ahli animasi. Ustaz Somad, tolong Ustaz buatkan hadis-hadis untuk anak-anak. Nanti kami ubah jadi animasi. Animasi ini apa Pak? Gambar Ustaz. Ustaz ini jadul banget sih. Gambar Ustaz, gambar karton. Tapi anak-anak ketika melihat itu dia tertarik. Coba kalau Ustaz yang ceramah di sekolah TK, anak-anak sekalian sebelum kalian makan baca doa Bismillah. Tentu anak itu takut. Tiba-tiba bisa nangis dia. Tapi coba kalau yang pandai animasi dibuat Power Rangers makan, Allah barik lana. Tuan anak tengok. Emaknya nasihat di sana, tengok Power Rangers saja baca doa, masa yang kita baca? Bayangkan, coba dibuatnya sholat berjamaah animasi. Imamnya siapa? Batman. Makmumnya Superman, Wonder Woman, Hulk kena celananya pendek pakai sarung. Bayangkan, Wonder Woman kena pakai celana pendek, pakai baju pendek, pakai mukena. Bayangkan, tengok nak, mereka sudah masuk Islam semua bersyahadat. Jadi berdakwah dengan sesuai kemampuannya masing-masing. Untuk apa? Anak bapak kuliah di mana? Anak saya kuliah di UIN Suska, Universitas Islam Indonesia. Fakultas apa? Fakultas Sains dan Teknologi. Ngapain belajar saintek? Masuk neraka jahanam. Memangnya yang motong video pendek-pendek, pakai animasi, pakai suara, yang diupload ke internet pendek-pendek itu siapa? Kalau bukan anak saintek. Anak saintek, dia rekam, sampai di kampus, dia potong. Hebatnya anak-anak saintek itu rajin pengajian, masih muda, rajin pengajian, merekam, potong lagi, tulus mereka itu Pak Ustaz. Rupanya dosennya mewajibkan. Semua berawal dari keterpaksaan. Dipaksa sholat, nama-nama rajin sholat. Dipaksa puasa, nama rajin puasa. Dipaksa dengan ceramah, nama-nama rajin dengan. Dia potong. Saya di airport ketemu jamaah dari Malaysia. Ustaz Somad, Anda tak salah. Kami senang dengan ceramah Ustaz Somad. Tapi ceramah yang 1 jam panjang itu boring lah. Ada yang kami senang tuh ceramah yang pendek-pendek, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 menit, 5 menit. Siapa yang potong tuh Pak Ustaz? Entahlah, saya nggak tahu. Anak-anak muda itu yang potong. Dipotongnya, dikatnya, dipilihnya, dimasukkannya suara lagu animasi, dimasukkannya gambar, tiba-tiba muncul pula jempol, muncul gambar-gambar. Bisa jadi pahala dia lebih banyak daripada Ustaz Somad. Ustaz Somad ceramah sekali, tapi ketika mereka mengupload, viewer 200.000 penonton. Bayangkan itu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa mengatakan hiburan haram, internet haram, Facebook haram. Yang halal mana? Ini lagu ini haram nih, lagu ini haram. Pak, lagu itu haram. Yang halal mana? Allah haramkan patung haram, ukir haram, cetak haram, tapi dihalalkannya kaligrafi. Nih, yang punya bakat patung, Islam tidak mengharamkan bakat, tapi mengarahkan bakat seni, diarahkan ke kaligrafi. Suara haram, Islam tak mengharamkan suara yang haram kalau mengajak kepada perbuatan zina. Tapi ketika dia mengajak ingat mati, mengajak berzikir, mengajak berjihad, maka tidak haram yang suaranya melantun, bayati, soba, sika, na'wan, jaharka, ras. Maka sampai hari ini kita lihat qori-qori, Islam tidak pernah mengharamkan. Melukis, apa salahnya? Dia lukis pantai, dia lukis bukit, dia lukis gunung, ditulisnya di atas babi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan wahai saudara? Begitu melihat lukisan itu orang, betul juga, Masya Allah. Nanti saya buat lukis kuburan lah Pak Ustaz. Tulis di atasnya, Al-Haqqu
hatta zurtumul maqabir. Kau akan mati. Mau kemana? Setelah mati mau kemana? Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu tengok baliho besar-besar, misail satu, kulit satu, semua pintu masuk Pekanbaru ditulis mereka besar-besar. Mau kemana setelah mati? Padahal mereka udah jelas masuk neraka jahanam. Tetap juga nanya mau kemana setelah mati? Kita, kenapa tidak punya bakat? Kenapa tidak? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lawan yang 5 dengan 5 yang baik, maka insya Allah program cuci otak ini akan selamat. Pas 51 menit 50 menit dari maghrib ke isya. Tadi saya tengok rekamannya 51 menit dari isya, 50 tambah 50 pas 100 menit saya ceramah. Padahal biasanya di An-Nur cuma 50 menit. Di An-Nur itu ceramah 50 menit, di sini 100 menit boleh ceramah. Ini tanya jawabnya berarti lebih panjang lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak silap salah dari hamba Allah yang baik, Abdul Somad. Aku lu qauli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih.